Direktur Eksekutif Perludem, Hoirun Nisa Nur Agustianti, menyatakan adanya tim pasangan calon yang tidak menandatangani atau keberatan dengan hasil penetapan rekapitulasi tidak mengganggu proses tahap penetapan dan proses penetapan hasil pilkada tetap bisa dilanjutkan. Pasangan calon yang keberatan atau tidak mau menandatangani hasil penetapan rekapitulasi itu tidak mengganggu proses tahapan penetapannya. Jadi prosesnya tetap berlanjut gitu ya, hasilnya sudah ditetapkan oleh KPU Jakarta. Nah karena ini adalah penetapan hasil, sudah bukan proses rekapitulasi yang berjenjang, maka jika ada pihak-pihak yang keberatan, maka ruang berikutnya untuk mengajukan keberatan adalah sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Nah nanti di MK lah, MK yang akan memutuskan apakah bukti-bukti yang ada itu mampu membuktikan misalnya dalil-dalil kecurangan yang disampaikan oleh tim pasangan calon yang lain yang menolak hasil pilkada di Jakarta. Penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024. Ketua, kami mundur dari sidang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Penetapan hasil rekapitulasi pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta yang diumumkan KPU DKI pada hari Minggu kemarin diwarnai aksi walkout dari tim pasangan calon nomor urut 1 RK Suswono. Perwakilan dari tim paslon RK Suswono keluar ruangan di tengah penetapan hasil Pilkada DKI. Tim Ridho menyatakan keberatannya atas hasil penetapan perolehan suara Pilkada 2024. Tim RK Suswono menilai terdapat sejumlah faktor bermasalah dalam pelaksanaan Pilkada DKI. Salah satunya dugaan keberpihakan serta kecurangan di sejumlah tempat pemungutan suara. Potensi menurunkan kualitas terhadap pelaksanaan Pilkada di Jakarta dan mencerminkan ketidakprofesionalan KPU dalam hal ini, serta Bawaslu dalam menjalankan tanggung jawab mereka baik secara moral, konstitusional maupun secara hukum. Apapun yang terjadi hari ini, kami akan melakukan proses hukum dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang digariskan oleh undang-undang kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Menanggapi aksi keluar ruangan atau walkout yang dilakukan saksi Ridwan Kamil Suswono, Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano Lishartono atau Cak Lontong menyatakan pihaknya menghormati aksi walkout tim Ridho yang dinilai merupakan hak demokrasi. Namun Cak Lontong menegaskan sikap walkout tersebut tidak akan mempengaruhi hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan KPU Jakarta. Terkait dengan walkout tadi ya, tentunya kami dari pasangan 03 menghormati hak demokrasi dari saksi-saksi paslon 01 dan 02, tetapi seperti yang kita ketahui pada proses rekapitulasi provinsi yang dilakukan oleh KPU daerah khusus Jakarta tadi, bahwa proses walkout atau juga mungkin tidak menandatangani itu sama sekali bukan hal yang mempengaruhi keputusan dan hasil yang ditetapkan oleh KPUD Jakarta. Dari hasil rekapitulasi KPU Jakarta di tingkat provinsi, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mengumpulkan total suara 1.718.160 suara atau memperoleh 39,40%. Dan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada MK paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. MK memiliki waktu maksimal 45 hari untuk menggelar sidang sengketa gugatan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 yang diajukan oleh para kontestan pilkada. Tim Liputan Kompas TV.
Lalu hingga saat ini ada berapa gugatan sengketa penetapan pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dan apa yang dilakukan tim RK Susono ke MK? Kita sapa jurnalis Kompas TV dan Niputu Trisnanda di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat petang Putu, apa urgensi kedatangan tim RK Susono ke MK dan apakah sudah ada kepastian kapan akan mengajukan gugatan? Ya, urgensinya tentu saja supaya tidak bolak-balik ya Ibrahim dan juga saudara, karena kalau kita lihat kedatangan dari tim hukum pasangan Ridho atau Ridwan Kamil Suswono ini memang untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari tim Ridho bahwa memang utamanya ada berkonsultasi kira-kira kelengkapan apa saja yang harus disertakan, data-data apa saja yang harus juga disertakan, berapa jumlah saksi, kemudian barang-barang bukti yang katanya sudah dikumpulkan begitu, baik foto, video ataupun juga keterangan-keterangan dari saksi-saksi di TPS pada saat proses pencoblosan. Ini mekanismenya seperti apa yang kemudian bisa dibawa sebagai bukti untuk kemudian dibawa saat persidangan nanti begitu. Nah, kemudian yang dilakukan tadi memang selain soal persyaratan yang dilakukan dalam konsultasi yang digelar antara tim kuasa hukum Ridwan Kamil Suswono dan juga dari Mahkamah Konstitusi adalah berkaitan dengan kapan tenggat waktu maksimal kubu Ridho ini bisa mengajukan pendaftaran permohonan, karena sesuai juga dengan aturan yang berlaku. Ini juga tadi disampaikan oleh ketua dari Mahkamah Konstitusi bahwa pihak yang bersengketa atau merasa tidak puas dengan hasil pemilu kada kepala daerah ini memiliki waktu 3 hari maksimal, 3 hari waktu kerja, begitu hari kerja untuk melaporkan hal tersebut dan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi mengingat kemarin sudah diumumkan hasil rekapitulasi di tingkat provinsi berjenjang di tanggal 8 Desember, maka kubu Ridwan Kamil dan juga Suswono ini punya waktu maksimal sampai dengan hari Rabu besok sebelum pukul 12 malam atau tepatnya 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, tadi yang disampaikan memang persiapan dari Ridho ini sudah 97%, saksi sudah disiapkan meskipun tidak disebut ya siapa-siapa saja, jumlahnya berapa, kemudian juga sudah ada bukti-bukti yang disiapkan juga, memang sudah 97%, tapi tinggal menunggu arahan dari ketua tim ses, yakni Ahmad Riza Patria. Jadi kita masih menanti kira-kira kapan tepatnya, karena sampai dengan hari ini sudah ada 158 permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Apakah nanti akan bertambah dan salah satunya adalah pasangan Ridwan Kamil Suswono, kita harus nantikan. Di satu sisi, kubu Pramono Anung juga sudah siap, karena yang digugat Ridho bukan hanya KPU tapi juga pihak yang menang, yakni Pramono dan juga Rano Karno, sehingga tim hukum yang dikepalai oleh Todung Mulya Lubis juga sudah disiapkan untuk menghadapi persidangan nanti. Ibrahim. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta.